Terima kasih semuanya atas meluangkan waktunya malam hari ini. Mungkin kita nggak terlalu ramai teman-teman, tapi saya percaya Tuhan bilang 2-3 orang punya hati kerinduan untuk Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Dan malam hari ini juga Tuhan Yesus sedang hadir melawat setiap kita. Oke, firman Tuhan yang akan saya sampaikan malam hari ini itu temanya Tugu Peringatan, teman-teman ya. Kita ambil dari Yosua 4 ayat 1 sampai 9. Oke, teman-teman boleh dibuka Bible-nya kalau ada yang buku Alkitab, kalau ada yang handphonenya yang bisa dibuka Alkitabnya juga boleh sama-sama ya kita baca teman-teman ya. Karena firman Tuhan yang ada di Yosua ini sangat memberkati kita semuanya. Oke, saya akan wakilkan teman-teman buat baca Yosua 4 ayat 1 sampai 9. Ke-12 batu peringatan. Setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, demikian, pilihlah dari bangsa itu 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan perintahkanlah kepada mereka demikian. Angkatlah 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan ini, dari tempat berjejak kaki pertama imam itu. Bawalah semuanya itu ke seberang dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti malam. Lalu Yosua mengambil ke-12 orang yang ditetapkannya dari orang Israel itu, seorang dari tiap-tiap suku. Dan Yosua berkata kepada mereka, menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah sungai Yordan, dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu, menurut bilangan suku orang Israel. Supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Ayat yang ke-8, maka orang Israel itu melakukan seperti yang diperintahkan Yosua. Mereka mengangkat 12 batu dari tengah-tengah sungai Yordan, seperti difirmankan Tuhan kepada Yosua, menurut jumlah suku Israel. Semuanya itu dibawa merekalah ke seberang, ke tempat bermalam, dan diletakkannya di situ. Pula Yosua menegakkan 12 batu di tengah-tengah sungai Yordan itu, ditempatkan bekas berjejak kaki para imam, pengangkat tabut perjanjian itu. Batu-batu itu masih ada di sana sampai sekarang. Amin. Jadi teman-teman, firman Tuhan ini mengingatkan kita tentang batu peringatan, di mana maksudnya itu peringatan, gimana supaya kita ingat. Ya, dari ayat 1 sampai ayat 9 jelas dikatakan bahwa kita ini, kalau kita lihat secara manusia yang zaman now, 2026 ini kita dari dulu sebenarnya sudah seperti itu teman-teman. Kita adalah manusia yang gampang sekali lupa. Amin. Mungkin banyak memori-memori atau mungkin status-status yang dulu kita posting di Facebook ataupun di Instagram, dan kita lupa kapan, tanggal berapa. Tapi canggihnya zaman sekarang teman-teman, kalau masih main Facebook atau Instagram atau bahkan TikTok ya, itu ada memori mengingatkan kita. Sekarang sudah canggih teman-teman ya, aplikasi itu mengingatkan kita kenangan 2 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu gitu ya. Tapi secara manusiawi, memori kita, kalau kita pikir-pikir, kita lupa kenangan-kenangan itu. Amin. Mungkin yang kamu posting 5 tahun yang lalu, udah lupa deh. Tapi yang mengingatkan itu, sekarang saking canggihnya zaman, saking canggihnya AI, bisa itu mengingatkan kita kembali. Jadi teman-teman, di Authentics ini ya, Tuhan rindu di tim Authentics ini kita supaya menjadi orang-orang Authentics yang sejati, asli. Bukan cuman Kristen yang saya Kristen. Saya tahu kok Tuhan Yesus siapa? Tuhan Yesus juru selamat. Saya tahu kok Tuhan Yesus itu gimana kisah hidupnya. Saya tahu bagaimana Yesus lahir sampai Yesus mati. Aku tahu semua ceritanya gitu. Kadang kita menjadi orang Kristen memang
merasa itu cukup gitu teman-teman. Tapi firman Tuhan menegaskan dari Yosua kita mau belajar bahwa Tuhan nggak mau kita cuma cukup di kata tahu. Kita nggak cuma cukup di kata, yes, aku tahu Kak Michael, aku tahu Jeko, dia orangnya seperti ini. Jeko yang ini kan, yang biasa pimpin doa, mungkin ya teman-teman. Tapi Tuhan mau kita supaya lebih kenal dekat lagi sama Tuhan. Gimana berhubungan, mengenal apa sebenarnya maunya Tuhan. Karena dari perjalanan Yosua menyeberangi sungai Yordan teman-teman, Tuhan kasih tanda. Karena apa? Dari awal Tuhan sudah tahu bahwa kita manusia ini gampang sekali lupa. Kenapa? Kenapa Tuhan harus nyuruh orang Yosua itu mengumpulkan sedemikian jumlahnya, jumlah suku bangsanya, jumlah batunya, dari awal menginjakkan kaki sampai selesai, Tuhan pimpin mereka untuk meninggalkan jejak. Supaya firman Tuhan katakan teman-teman, bukan saya yang bilang ya, tapi firman Tuhan bilang, supaya ketika anak cucumu nanti tanya, kenapa batu itu ada di situ? Kamu bisa jelaskan alasannya bahwa kamu dulu dipimpin sama Tuhan melewati sungai Yordan. Ada cerita, ada kenangan, ada ingatan akan hal itu teman-teman. Amin. Jadi kita bersyukur Tuhan itu sangat sayang sama kita semuanya. Dari sini kita melihat bahwa Tuhan itu perhatian sekali sama kita. Mulai dari kita masih bayi sampai kita sedewasa ini, Tuhan sangat perhatian sekali sama kita. Bahkan kita yang sering lupa pun, Tuhan secara diam-diam nggak mau kita itu lupa. Supaya kita menjadi orang Kristen yang ketika orang yang mungkin baru memutuskan untuk menjadi Kristen, ya, mungkin teman-teman punya teman-teman sesama Kristen, tapi imannya kayak kita bisa dibilang dia baru mau belajar. Dia mau belajar gimana sih mau dekat sama Tuhan. Karena teman-teman, nggak semua orang mengalami hubungan intim sama Tuhan. Nggak semua orang bisa komunikasi dekat sama Tuhan sekalipun Kristen. Karena apa? Itu dibangun dari kemauan kita. Seperti malam hari ini kita berkumpul di Zoom meeting ini. Nggak semua orang mau teman-teman ya. Tapi ketika kamu ngambil keputusan kita supaya gabung di sini, memiliki hati, memiliki kerinduan, teman-teman ambil keputusan untuk join di acara saat teduh seperti ini, itu adalah satu langkah. Teman-teman udah belajar meninggalkan jejak. Ya, meninggalkan jejak bahwa kamu punya kerinduan, memiliki komunitas yang nggak mau bertumbuh sendiri. Karena firman Tuhan bilang bahwa Tuhan suruh ambil 12 batu, 12 orang, 12 suku, bukan satu buat Yosua. Bukan 5 buat suku favorit, tapi 12 untuk seluruh Israel, teman-teman. Dari ayat 6 Tuhan bilang, supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Ya, kata kamu, di situ ada beberapa orang. Jamak, bukan untuk individu, tapi komunitas, teman-teman ya. Ini prinsip kunci, memori rohani yang kuat dibangun dalam komunitas. Jadi kata kamu itu untuk kita semua yang ada di meeting ini, teman-teman ya. Kata kamu itu bukan cuma untuk Sabna Lediana, bukan cuma untuk Kak Michael, tapi untuk kita semua, teman-teman yang ada di sini. Bayangin teman-teman, kalau misalnya waktu sekolah, kita di zaman sekolah disuruh kumpulkan foto-foto mading. Ada jangan kalau teman-teman punya zaman mading, majalah dinding gitu ya, dikumpul foto-foto kakak-kakak kelas gitu kan. Ada disuruh kumpul memori, pasti adik-adik kelas yang baru mungkin kita sudah lulus dan kita sudah menjadi alumni di situ. Adik-adik akan tanya, ini siapa, ini siapa. Ketika kita datang mungkin berkunjung, mereka bisa lihat, oh ini kakak itu ya yang berprestasi itu, oh ini kenangan kelas ini dulu ya, IPA, IPS gitu. Jadi ada peringatan untuk mengingatkan hal-hal itu teman-teman. Jadi seperti itu juga kerinduan Tuhan supaya kita, kalau misalnya kita nggak buat mading-mading itu tadi, kenangan itu tadi, nggak ada cerita dong tentang kita pada saat itu. Kalau misalnya kita melakukan hal itu. Kalau kita nggak buat seperti itu, berarti nggak ada kenangan tentang kita di sekolah itu. Benar kan? Amin. Jadi teman-teman, seperti itu juga Tuhan mau supaya kita bukan cuman lewat gitu aja. Maksudnya belajar kita supaya menghidupi firman Tuhan setiap hari, teman-teman. Dari Yosua kita juga dituntut Tuhan belajar supaya kita enggak egois. Kadang ada orang yang bilang, terserah deh lo mau bilang apa.
yang penting aku hubunganku sama Tuhan baik-baik aja. Tuhan gak mau kita egois. Tuhan mau supaya kamu juga ajak teman yang di sebelah, mungkin teman kampus, teman kerja, mungkin yang punya kerinduan. Lebih lagi aku pengen deh tahu gimana itu menikmati hadirat Tuhan. Nggak semua teman-teman, nggak semua orang bisa ngalamin itu. Dan hari ini Tuhan mau kita belajar dari Yosua bahwa Tuhan gak biarkan Yosua nyebrangnya sendirian. Ayo bawa mereka semua gitu. Jadi Tuhan juga mau supaya kita nggak egois. Ketika teman-teman udah tahu cara komunikasi sama Tuhan, cara menikmati waktu sama Tuhan, demikian juga teman-teman. Teman-teman juga boleh berdampak buat teman-teman kerja di samping kanan kiri kalian, bahkan mungkin buat kakak, abang, adik kandung kita sendiri. Ya, kadang dalam satu rumah pun kita kurang kompak ya. Iya kan? Nggak bisa kompak. Kadang-kadang kalau misalnya kompak kakak adik pada nanya kok bisa? Biasanya kan suka gaduh gitu kan. Biasanya kalau saudara kan gampang berantem gitu kan. Nah, teman-teman di situ juga kita boleh berdampak ya. Oke. Jadi firman Tuhan malam hari ini adalah tentang gimana kita memiliki batu peringatan, tugu peringatan teman-teman. Jangan cuma sekedar lewat, mungkin teman-teman boleh menjadi contoh di sosial medianya, apapun aplikasi yang kalian miliki. Ayo kita perhatikan apa aja yang kita posting. Apakah kita tetap memposting tentang diri kita terus? Melulu tentang diri kita, melulu tentang apa kita gitu, tapi kita nggak nge-share sesuatu yang membawa seseorang itu jadi ingat sama Tuhan. Gunakan sosial media kita teman-teman untuk hal-hal kecil, untuk menjadi berkat buat banyak orang. Kita harus renungkan hal ini, di bagian mana kita sering ngeles sama firman Tuhan, misalnya, dosa kecil nggak apa-apa. Nggak perlu terlalu radikal dong. Dalam satu area hidup kita, hubungan kita, kuliah, kerja, apa satu perintah kecil Tuhan yang selama ini kita abaikan? Coba kita pikir-pikir. Tuhan bilang hormati orang tua, tapi kita masih suka scroll HP saat orang tua kita mungkin nyuruh kita, misalnya, Jeko, tolong dong ambilin mama ini, contoh teman-teman, tapi asik scroll aja gitu. Itu pura-pura nggak dengar kan. Ada adik, misalnya ada adiknya kan, biar adik yang ngambil gitu. Jangan ya teman-teman ya. Jadi itu adalah kita mengabaikan hal-hal kecil. Minggu ini taati satu detail kecil yang selama ini kita abaikan. Nggak usah heboh, cukup bilang, Tuhan hari ini aku mau taat. Hari ini aku mau belajar taat Tuhan gitu. Jadi dari ayat 6 sampai 7, ada kata kunci dalam ayat ini teman-teman, supaya ini menjadi tanda jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Maka haruslah kamu katakan kepada mereka. Jadi maksud dari tanda itu adalah ketika seseorang yang teman-teman mungkin baru kenal, atau ya kita buat contohnya orang-orang yang baru kita kenal teman-teman. Kalau dia tanya misalnya teman-teman secara pribadi, kenapa sih kamu memilih tetap setia sama Tuhan? Kenapa sih kamu tetap memilih jadi Kristen? Kenapa nggak belajar agama lain aja? Kenapa nggak mau belajar ini? Kenapa kamu tetap memutuskan menjadi Kristen? Jadi teman-teman bisa jawab, nggak cuman sekedar tahu, tapi memang gampang aja kasih jawabannya. Kenapa? Karena kamu memiliki pengalaman pribadi sama Tuhan. Makanya anak-anak Tuhan itu harus suka bersaksi teman-teman. Karena ketika kita dekat sama Tuhan, pasti setiap hari ada kesaksian yang baru. Karena setiap hari Tuhan tolong kita. Ada aja kejadian yang kita sadar bahwa Tuhan menyertai kita. Amin. Tuhan kita itu luar biasa, baik sekali. Jadi dari mana? Tuhan gak suruh Israel bikin tugu peringatan biar mereka senang atau nostalgia. Maksudnya bukan untuk nostalgia bersenang-senang teman-teman. Tuhan suruh mereka bikin tugu untuk anak cucu mereka. Ini menunjukkan iman sejati selalu punya dimensi generasional. Maksudnya, sekarang kan kita masih muda, mungkin ada yang akan menikah nanti. Jadi ketika kita menjadi orang tua nanti, kita bisa mewariskan kepada anak-anak kita. Kenapa kita Kristen?
Kenapa kita memilih taat sama Tuhan sampai kita punya anak, kita juga ajari anak kita, ayo ke gereja gitu. Kenapa? Kita bisa kasih tahu alasan. Kenapa, hingga turun temurun seperti itu. Jadi ketika kita menurunkan kepada keturunan kita, anak kita, nanti anak kita juga melakukan hal yang sama, teman-teman. Bayangin kita traveling ke luar negeri, kita ketemu patung atau monumen kuno yang keren, tapi kita nggak tahu sejarahnya. Pas kita tanya pemandu, dia bilang, ah ini cuma batu tua, nggak ada ceritanya. Gimana perasaan kita? Kan kayak sia-sia kali kita ya kan? Sia-sia banget kita jalan-jalan ke luar negeri, nggak dapat apa-apa, biasa aja, nggak ada kesannya gitu. Tapi kalau pemandu itu bisa cerita, dulu tempat ini pahlawan melawan penjajah, ini lambang perjuangan kami. Monumen itu jadi hidup. Kayak nggak sia-sia waktu kita, nggak sia-sia uang kita. Ya kan, ada sesuatu yang kita dapat dari tempat itu gitu. Gitu juga batu-batu Yosua, teman-teman. Nilainya bukan di bentuknya, tapi di cerita yang melekat padanya. Dan di cerita hidup selama ada generasi yang mau meneruskannya. Biar hidup kita menjadi generasi yang meneruskan juga kepada keturunan kita nanti. Ya, mungkin ada yang orang tuanya di sini tidak terlalu begitu mengajarkan tentang firman Tuhan. Kayak biasa aja, nggak apa-apa, anakku ke gereja gitu. Nggak terlalu membawa kita membangun hubungan secara pribadi sama Tuhan. Dan malam hari ini teman-teman, biarlah ketika walaupun mungkin ada sebagian yang orang tua yang seperti itu termasuk saya, biarlah kita menjadi orang yang mengambil keputusan supaya kita menjadi orang yang memiliki tugu peringatan dalam hidup kita. Kita menjadikan diri kita tugu peringatan supaya nanti keturunan kita selanjutnya teman-teman punya alasan untuk ikut Tuhan Yesus, punya alasan tahu kenapa ya mama papaku tetap setia sama Tuhan. Oh ternyata ini seperti itu teman-teman ya. Jadi malam hari ini kalau mungkin kalian punya orang tua yang seperti saya bilang tadi nggak terlalu mendukung kita teman-teman atau biasa aja biarlah udah dewasa bertumbuh sendiri melepaskan kita nggak dibimbing nggak apa-apa ambil keputusan untuk merubah keturunan yang itu. Maksudnya kita mau putuskan yang lalu biarlah berlalu. Saya mau ambil keputusan biarlah saya menjadi tugu peringatan itu. Mulai dari diri kita sendiri, mulai dari kita. Amin. Kalau adikmu atau anak tetangga nanya atau teman kerja nanya, teman kuliah nanya, Kak, kenapa sih kakak tetap percaya Tuhan di tengah krisis, di tengah ekonomi yang begini? Apa cerita yang bakal kita bagi? Ada. Karena apa? Pengalaman pribadi kita sudah banyak sama Tuhan. Bukan harus anak kandung ya teman-teman, bisa junior di kampus, adik rohani di pelayanan, ya kan? Orang-orang yang baru join pelayanan, atau bahkan follower medsos kita, ya. Followers kita mungkin tanya, siapa yang butuh dengar cerita setiamu sama Tuhan? Amin. Siapa yang bisa? Ini kan biasanya kita sekarang udah biasa main medsos gitu. Pasti ada dong orang-orang yang ngechat mungkin, ada yang kepoin kita gitu. Kalau mereka tanya apa alasanmu bisa bertahan percaya sama Tuhan di tengah gemparan ekonomi, di tengah gemparan zaman sekarang gitu. Jadi teman-teman, kita bisa jawab, amin. Dan biarlah kita bisa jawab alasan-alasan itu. Jadi minggu ini menceritakan satu karya Tuhan di hidup kita ke satu orang lebih muda dari kita, ya, usia rohani maupun usia fisik. Nggak usah khotbah ya teman-teman, nggak harus khotbah, tapi kayak sharing biasa aja, cukup bilang, aku mau sharing. Dulu waktu aku di titik terendah, Tuhan pegang aku, kayak gini. Kayak kita tuh mau suka menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita ke satu orang ada di dekat kita ataupun lewat medsos ya kan secara pribadi teman-teman buat video atau teman-teman juga ada teman sharing dimanapun teman-teman ya. Jadi minggu ini coba nanti ceritakan satu karya Tuhan, pasti punya dong, masing-masing pasti punya apa yang kalian rasakan pertolongan Tuhan sepanjang minggu ini. Iya, karena Tuhan bangunkan kita pagi-pagi aja itu udah satu bentuk Tuhan mengasihi kita, teman-teman. Amin. Karena ada orang lain yang sudah terlebih dahulu pergi. Mereka nggak bangun lagi pagi-pagi. Tuhan udah panggil. Jadi setiap hari ada kesaksian dalam hidup kita yang bisa kita ceritakan sama orang banyak di sekeliling kita. Jadi teman-teman, tahun 2026 bukan cuma soal apa yang akan kita capai, tapi jejak apa yang akan kita tinggalkan.
Ya, dalam Yosua 4 mengajarkan kita di tengah kesibukan merebut tanah perjanjian. Tanah perjanjian ini kita bilang pada saat sekarang ini adalah kampus, karir, impian. Berhenti dulu untuk mengingat teman-teman. Di era yang gampang lupa ini, jadilah generasi yang mengingat dan diingat. Di budaya individualis, bangun memori kolektif yang menyatukan. Seperti kita seperti ini adalah kolektif yang menyatukan kita. Mungkin ada yang lagi di Makassar, ada yang lagi di Bangka Belitung, ada yang lagi di Medan, ya kan? Kita sedang membangun memori kolektif. Amin. Tugu peringatan Yosua itu punya 2 lokasi. Yang pertama di Gilgal, daratan, untuk generasi Israel. Yang kedua di tengah Yordan, sungai, untuk bangsa-bangsa sekitar Yosua. Ya, di sekitar, ada di Yosua 4 ayat 24 teman-teman. Artinya, tugu peringatan kita di tahun 2026 harus punya 2 dimensi. Ya, kita bawa ke kehidupan kita yang sekarang, yaitu internal, menguatkan iman kita dan komunitas kita. Jadi kita menguatkan iman kita secara pribadi, juga komunitas yang teman-teman mungkin udah join di dalamnya. Ya, ada juga teman-teman yang mungkin join di kayak sekarang kan ini kalian kita punya tim Authenticers gitu ya kan. Jadi ada juga yang join di pelayanan live ya kan, live ada yang di Facebook, ada yang di TikTok teman-teman, ini eksternal ya. Jadi yang eksternal menjadi saksi bagi dunia. Lihat, Tuhan kami itu nyata. Jadi lewat hidup kita orang bisa lihat, orang bisa nilai, oh Tuhan mereka real ya, Tuhan mereka nyata benar adanya ya gitu. Jadi teman-teman minggu lalu mungkin yang ikut gabung juga dalam sate sebelumnya, kita diajak berdiri di tepi Yordan. Dan hari ini kita diajak meninggalkan jejak teman-teman di Yordan. Karena generasi jadi autentik, bukan cuma yang berani nyebrang, tapi yang berani meninggalkan tanda. Di sini Tuhan pernah menolong kami. Ya, di tahun 2026 ketika dunia bilang semua cepat berubah, nggak ada yang abadi, kita akan menunjuk tugu peringatan kita dan bilang, tapi kesetiaan Tuhan nggak pernah berubah. Ya, di tengah gemparan dunia ini, perubahan zaman, semakin majunya AI teman-teman ya, mungkin kita lihat kok makin luar biasa aja teknologi ini gitu ya. Tapi satu hal yang harus kita ingat teman-teman, Tuhan kita nggak pernah berubah. Amin. Nggak usah takut mulai dari hal kecil ya guys ya. Nggak usah takut mulai dari hal kecil. Ambil satu batu iman hari ini. Jadi teman-teman kita ambil satu batu iman hari ini. Nanti baru batu-batu kecil itu Tuhan akan bangun monumen yang menggetarkan dunia. Amin. Luar biasa firman Tuhan malam hari ini teman-teman. Di mana kita kembali diingatkan supaya kita bukan menjadi Kristen yang cuma tahu sejarah Yesus, yang cuma tahu sejarah 12 murid Yesus, 5 roti dan 2 ikan, gimana tuh? Ya pasti teman-teman ingat semuanya teman-teman. Jadi bukan cuma tahu, tapi kita juga mengalaminya dalam hidup kita, versi kita sendiri. Ya, mungkin kita baca hari ini tentang Yosua, Tuhan ingatkan kita tentang Yosua dan yang lainnya teman-teman. Dan Tuhan mau ajarkan kita tarik, kita lihat proses mereka ke dalam diri kita di masa zaman now ya. Karena kita generasi kekinian. Jadi Tuhan Yesus mau supaya kita semuanya masing-masing punya tugu peringatan teman-teman. Punya hal-hal yang bisa mengingatkan kita. Gimana sih proses kamu di dalam Tuhan. Jadi teman-teman, kita ambil dalam hal kecil. Hal kecil itu contohnya ya, hari ini. Kita udah ambil satu batu iman hari ini, yaitu kita belajar taat. Taat sama yang di atas kita mungkin, taat sama pemimpin kita, pemimpin rohani kita. Ya, karena Tuhan akan bangun monumen yang menggetarkan dunia. Maksudnya Tuhan akan pakai teman-teman dimanapun kalian saat ini berada. Tuhan mau pakai kalian jadi alatnya untuk memenangkan satu jiwa lagi. Amin. Yes, Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Biarlah setiap poin dari Yosua 4 ayat 1 sampai 9 ini teman-teman boleh memberi kita semangat, boleh membuat kita semakin suka memberi
mengingat-ingat setiap pertolongan Tuhan di dalam hidup kita, membuat kita suka bersaksi sama orang-orang banyak yang mau dekat dengan kita, membuat kita selalu mengingat tentang hubungan kita sama Tuhan. Apa keputusan kamu hari ini, teman-teman? Mari ambil keputusan untuk menjadi Kristen yang mengalami Kristus, bukan cuman sekedar tahu. Amin. Karena banyak hari-hari ini, teman-teman, banyak orang-orang yang tertarik mempelajari tentang apologet, ya. Banyak orang-orang yang mempelajari tentang apologet, tapi mereka hanya sekedar tahu, teman-teman. Ya, kita bukan menghakimi, dan kita cuma memiliki kerinduan supaya kita nggak cuma tahu, tapi kita mengalami. Jadi kita menjadi saksi yang nyata. Makanya autentik, asli katanya ya, menjadi saksi yang nyata, bukan sekedar cerita belaka. Amin. Ya teman-teman ya, mari saya cuma bisa kasih semangat buat kita semuanya, supaya kita memulai membuat peringatan-peringatan, mengingat kembali kenapa kita mengambil keputusan mau tetap ikut Tuhan Yesus. Ya, karena hari-hari ini kita adalah orang-orang yang gampang lupa. Supaya kita ingat terus betapa Tuhan mengasihi kita. Dan kita nggak pernah salah mengambil keputusan. Ikut Tuhan Yesus di masa-masa sulit sekalipun. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Mari kita satukan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik malam hari ini Tuhan. Kami sudah mendengar sedikit dari firman Tuhan, bahwa betapa Tuhan memimpin Yosua Tuhan Yesus, membawa bangsa Israel melewati sungai Yordan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa Yesus yang baik, biarlah teman-teman juga malam hari ini, dan kami semuanya boleh belajar Tuhan Yesus tentang firman Tuhan, agar kami menjadi orang-orang yang membuat batu peringatan kami Tuhan, secara pribadi. Dan kami juga boleh menceritakan kesaksian hidup kami kepada orang-orang di sekeliling kami Tuhan Yesus. Dan kami benar-benar menjadi saksi nyata kebaikan Tuhan, kehadiran Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, ajari kami Tuhan Yesus, agar setiap hari Tuhan pakai kami menjadi terang dimanapun kami berada, menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Diberkatilah teman-teman malam hari ini yang bergabung di Zoom ini Tuhan Yesus. Tuhan berkati Boy, Tuhan berkati Ua, Tuhan berkati Kak Evi, Tuhan berkati Jeko, Kak Michael, Yunita, juga Desiana dan Fanti dan teman-teman yang lain Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menyertai setiap kami, Tuhan memberkati setiap kami, dan apa yang kami dengar semuanya boleh kami tanamkan dalam hati kami, dan kami juga menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Amin.